السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهره الله به الإيمان والإسلام. فصلوات الله وسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia-Nya. Nikmatul iman, nikmat al-Islam, nikmat shihah wal afiyah, sehingga ringan langkah kita menuju ke masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amalan-amalan kita sejak dari bangun pagi sampai saat sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menyambut segala panggilan-panggilannya yang kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang mustahab, yang sunnah, dan kita jauhi segala larangannya, baik yang haram maupun yang makruh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita masih pada bab yang sama, bab tentang urgensi ziarah, menziarahi orang-orang yang baik. Demikian juga duduk di majlis orang-orang yang baik. Hadis yang ke-4 atau ketiga sekarang? Yang ketiga ya sekarang. Wa anhu, hadisnya dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi am tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'd an-nas gharib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabatnya dan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjenguk orang yang sakit atau dia mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada suara yang memanggilnya, nada munadin. Siapa suara ini? Itu malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat khusus untuk mereka-mereka yang menjenguk orang-orang yang sakit. Demikian juga untuk mereka-mereka yang senantiasa berziarah. Bi amtibta, engkau telah selamat, menyelamatkan dirimu. Engkau telah menyelamatkan dirimu. Wa taba mamsyaka, dan perjalananmu pun selamat. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan kau pun nanti akan atau berhak mendapatkan tempat di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka-mereka yang mengunjungi orang yang sakit, saudaranya sedang sakit dikunjungi, kemudian juga menziarahi saudara-saudaranya sama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya surga. Jadi kebaikan-kebaikan
bagi umat ini sangat begitu banyak ya. Jalan menuju al-jannah, menuju surga itu sangat banyak sekali ini. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu saja, dia tidak melaksanakan yang sunnah ya, itu pun sudah dijamin dia masuk surga. Terlebih lagi kalau dia melakukan amalan-amalan yang sunnah. Demikian juga di sini seseorang dengan menjaga orang yang sakit karena Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menziarahi saudaranya, mengunjungi saudaranya, ini pun mendapatkan bagian di dalam surga nanti. Buat imam rahimani wa rahimahullah, teman yang kita ingat ya pada saat kita sedang dalam keadaan lapang adalah mereka-mereka yang datang pada saat kita sakit, tidak akan pernah terlupakan. Jadi dengan kehadiran saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu bisa menghibur kita atau menghibur orang yang sedang sakit. Paling tidak kita hadir saja, kemudian kita mendoakan. Masya Allah, itu sangat luar biasa, memberikan semangat ya. Memberikan semangat kepada mereka-mereka yang sedang sakit ya. Dan dianjurkan ketika menjenguk orang yang sakit, kemudian menempelkan tangan kita di tempat yang sakit, kemudian kita membaca doa, As'alullahal azim Rabbal arsil azim an yashfiya. As'alullahal azim Rabbal arsil azim an yashfiya. Ya Allah yang maha agung, yang memiliki arasy yang agung, Rabbal arsil azim an yashfiya, sembuhkanlah si fulan. Dibaca berulang-ulang di tempat yang sakit. Atau kita membaca doa Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik wa min kulli 'ainin hasidin Allahu yashfi. Ini doa-doa ruqyah di orang yang sedang panas atau sakit-sakit yang lain, bacalah doa-doa ini, tempelkan pada bagian yang sakit. Kalau kita punya anak yang sedang sakit, tidak usah panik, kemudian kita berusaha terlebih dahulu untuk menempelkan tangan kita ke tempat yang sakit. Kita mengucapkan Bismillah 3 kali, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya ini meruqyahmu, itu mendoakanmu, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkanmu dari sakit, dan demikian juga dari ainin hasidin, jadi mata yang hasad, yang dengki. Atau kita membacakan suratul Fatihah, kita tempelkan tempat yang sakit, kemudian kita bacakan suratul Fatihah sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari membawakan tentang suratul Fatihah ini dalam kitabnya beberapa bab. Yang pertama adalah bab wujubi qiraatil Fatihah fi shalah. Bab wajibnya membaca suratul Fatihah dalam salat. Karena Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kecuali dengan Fatihah. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari mengatakan dalam bab tentang babul ijarah, bab tentang jual beli, atau di situ babu akhdil ajri min qiraatil Quran. Bab bolehkah seseorang yang mengajarkan Al-Quran kemudian dikasih sesuatu, bolehkah dia menerima? Nah, di sini Imam Bukhari membawakan hadis tentang surat Fatihah ini. Ini boleh berdasarkan hadis pada saat sahabat-sahabat Rasulullah SAW dikirim oleh Rasulullah dalam satu tugas. Kemudian mereka ini kehabisan perbekalan. Kemudian mereka ini melewati perkampungan. Kemudian mereka meminta kepada kepala sukunya untuk yang memberikan sedikitlah sekedar sesuap makanan untuk bisa mereka kuat berjalan. Tetapi kepala suku ini menolak. Wallahu ta'ala alam, mereka ditolak apakah karena saking banyaknya, atau memang kepala suku ini memang orangnya sudah pelit gitu ya. Ketika
sudah melewati desa itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepala suku ini tersengat kalajengking. Disengat kalajengking ya. Ya semua sudah panggil dokter-dokter, tabib-tabib pada saat itu sudah dipanggil, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan, bahkan tambah panas. Bagi yang pernah tersengat kalajengking mungkin merasakan. Tapi jangan sampai dia, karena dia itu beracun. Karena itu salah satu dari binatang-binatang yang disuruh membunuhnya adalah kalajengking. Tikus, ular ini disuruh untuk membunuh. Nah, kemudian ada yang menyarankan barangkali orang-orang yang lewat tadi itu, yang minta makan kepada kita itu mungkin punya obatnya. Kemudian dikejarlah rombongan. Ini rombongan sahabat-sahabat Rasulullah ini. Terjadilah kemudian dialog. Tapi para sahabat ini mengatakan, kami mau asalkan kami diberi makan. Akhirnya mereka menyanggupi. Jangankan makan, apapun yang kalian minta akan dikasih. Akhirnya mereka ini balik. Kemudian setelah balik, salah seorang sahabat kemudian membacakan suratul Fatihah. Kemudian mengambil liurnya, ya, diikan ke tanah. Kemudian ditempelkan di tempat yang terkena kalajengking sambil membacakan suratul Fatihah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seketika itu juga jadi bengkaknya hilang, panas pun turun. Nah, sebagai ungkapan terima kasih, maka mereka ini dijamu, dan bahkan juga mereka dibawain kambing. Jadi mereka membawa kambing sampai kota Madinah sebagai hadiah. Ini Imam Bukhari membawakan bab tentang suratul Fatihah ini. Pada bab ini bolehnya seseorang yang mengajar Al-Quran, kemudian ketika dikasih sesuatu, maka dia boleh untuk menerimanya. Kemudian yang ketiga, Imam Bukhari membawakan bab ini juga ada dalam babut tibbi, bab tentang pengobatan, bab tentang kesehatan. Ya dalilnya yang tadi itu. Nah, intinya di sini bahwa ketika sampai di Madinah, mereka menceritakan, ya Rasulullah, tadi kami mengobati orang dengan membaca Fatihah. Apa kata Rasulullah SAW? Wa ma adraka annaha ruqyah. Kamu tidak tahu bahwa Fatihah itu merupakan ruqyah. Fatihah itu merupakan ruqyah. Jadi ketika dibacakan, dia akan menjadi sebagai apa? Sebagai obat ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika saya berada di Mekah, saya ini pusing kepala saya, luar biasa. Saya mencari dokter, dia ketemu, cari tabib. Dia mengatakan, kemudian saya ambil air Zam-Zam, saya membaca suratul Fatihah, kemudian saya tiup, kemudian saya minum. Tidak berapa lama kemudian Allah menyembuhkan penyakit saya. Karena itu, kalau kita menemukan anak-anak kita nangis malam hari, nggak usah panik gitu. Sudah ambil air gelas, kemudian dibacakan suratul Fatihah, kemudian diberi minum dan juga diusapkan ke mukanya. Ini sebagai langkah awal. Ya, kalau anak kita memerlukan perawatan di dokter, maka kita bawa ke dokter. Ada kalanya anak-anak kita nangis di malam hari. Jadi ketika nangis ya sudah, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, baik itu suratul Fatihah atau kita bacakan ayat kursi. Kalau misalnya panasnya terlalu, barangkali bisa bermanfaat obat-obat yang dianjurkan oleh orang tua kita dulu di desa. Ambil bawang merah, kemudian ditaruh di belakang, jadi dilukai, kemudian digosokkan di bagian belakang. Ini juga efektif untuk menurunkan panas ketika anak-anak kita terserang demam di malam hari. Atau juga bisa itu yang paling dekat ya. Kalau bisa lagi dengan membeli waluh putih. Waluh putih ya. Itu diparut, kemudian itu juga sangat efektif sekali untuk menurunkan panas dalam. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jadi intinya di sini adalah ketika menjenguk orang yang sakit, kita mendoakan dengan menaruh tangan kita di tempat yang sakit,
Tentu kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan supaya diberikan orang itu diberikan kesembuhan. Ini ganjarannya sangat luar biasa, yaitu ganjaran adalah surga. Yang kedua pada hadis tersebut adalah ya ziarah atau mengunjungi saudara-saudara. Jadi mengunjungi orang-orang yang baik-baik ya. Jadi nanti pada hadis berikutnya juga, janganlah kamu menemani kecuali orang-orang yang baik. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang-orang yang baik dia. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi sangat besar sekali ganjarannya bagi mereka-mereka yang mengunjungi orang yang sakit, demikian juga mengunjungi saudara-saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkunjung pada saat sakit itulah yang paling kita ingat nantinya. Tapi kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari. Nampaknya sudah kita bahas di sini ya. Sudah atau belum? Kita sempat menyampaikan bahwa Abu Musa al-Asy'ari adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang diberikan suara yang sangat merdu sekali dia. Nah, beliau menunjukkan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna masalul jalisi salih wa jalisi su. Sudah kita bahas ini. Perumpamaan orang-orang yang duduk di tempat orang-orang yang baik dengan orang-orang yang duduk di tempat orang-orang yang jelek adalah kahamilil misk. Seperti orang yang duduk pada penjual minyak wangi. Ini duduk pada orang-orang yang baik. Kemudian wana fi khilkir. Jadi duduk pada orang-orang yang jelek, berteman dengan orang-orang jelek, diibaratkan kita ini duduk di tempat pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Kalau duduk di tempat orang yang jual minyak wangi, mungkin kita dianjurkan untuk membeli, atau kita membelinya, atau juga kita terkena baunya dia, harumnya dia. Demikian sebaliknya, wa nafihil kir imma an yukhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Kalau kita duduk di tempat orang yang sedang memandai besi, mungkin kita kena cipratan apinya itu. Mungkin pakaian kita terbakar, atau kalau tidak kita kena panasnya dan juga kena baunya yang tidak enak dia. Muttafaqun alaih. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya, pertemuan yang lalu dia. Kita lanjutkan pada hadis yang kelima sekarang. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunggahul mar'ah li arba. Jadi kebiasaan di masyarakat itu adalah wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha. Yang pertama karena hartanya. Wali hasabiha, karena kedudukannya, karena keturunannya ya, karena nasabnya. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, yang keempat adalah wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang memiliki agama yang bagus, maka kamu akan selamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa hubungannya ya? Bab yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i dengan hadis ini seharusnya dibawakan di bab nikah. Tapi begitulah para ulama sangat cerdas sekali dia. Jadi di sini ada hikmah yang sangat dalam sekali, nanti kita akan jelaskan. Jadi kita jelaskan satu persatu dulu bahwa kebiasaan wanita itu dinikahi karena 4 ini. Karena orang itu kaya ini. Dilihat kekayaannya dulu. Kemudian kalau orangnya nggak kaya, cantik nggak orangnya? Orangnya cantik, cantik yang dipilih. Kita lihat sekarang banyak orang-orang yang nikah dengan orang-orang yang kaya, maksudnya yang wanita kaya. Banyak di antara mereka yang jadi budak. Dia tidak punya power dalam rumah tangganya, diatur. Kamu kan kesini nggak bawa apa-apa dulu. Wajar dong kalau kamu, saya misalnya mengusirnya gitu. Kan ada wanita-wanita yang mengusir suaminya. Dan martabatnya rendah itu. Karena tidak memiliki power, kekuatan. Jadi nafkah itu adalah bukan urusan wanita. Nafkah itu adalah urusan laki-laki. Nah kalau seandainya istrinya kaya, dia nggak punya pekerjaan misalnya, ini sungguh sangat rendah sekali nanti
di hadapan istrinya gitu ya. Dia akan bebas perintah ke sana, perintah kemari, dia akan menurut begitu saja. Ini kebiasaan wanita dinikahi karena yang pertama karena harta, yang kedua karena kecantikannya. Kita lihat sekarang, na'udzubillah min zalik, nampaknya agama ini banyak yang mempermainkan. Lihat para artis, kurang apa mereka itu ya. Ya mereka hanya melihat kecantikan. Ya begitulah, sangat berbahaya sekali. Kalau orang sudah kenal dengan laki-laki lain dengan perempuan lain, mesti dia akan banding-bandingkan. Begitu nikah dapat anak atau belum dapat anak, kemudian sudah tidak cinta lagi dengan istrinya, kemudian yang ngelirik yang lain itu ya. Banyak sekali terjadi perceraian di kalangan para artis-artis ini. Jadi mereka menikah, ya sekarang menikah kemudian cerai, nikah cerai, begitu seterusnya. Apa yang mereka cari ya? Karena mereka ini adalah melihat harta dan juga melihat kecantikan. Kalau orang menikah karena hartanya hilanglah rasa cintanya. Demikian juga kalau menikah karena melihat kecantikan seseorang, ya orang kan tidak selamanya cantik. Kalau dia sudah punya anak, sudah lain lagi gitu ya. Nah, bagi mereka yang memilih kecantikan, maka akan berakhir pula kecantikan itu. Demikian juga yang karena keturunannya, karena kedudukannya. Ya, dia misalnya seorang bangsawan, dia memiliki kedudukan yang tinggi di satu kaum. Ya, suatu saat mungkin terjadi suatu dan lain hal, kemudian dia tidak lagi menjadi orang penting di sana. Dan juga lama kelamaan tidak ada lagi mana golongan bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Kalau masih mempertahankan seperti itu, mungkin orang lama-lama jadi tidak simpati juga gitu ya. Wah, itu orangnya bangsawan, orang mau ke sana saja sangat segan. Mau menemui dia harus pakai aturan-aturan, harus bawa ini bawa itu gitu ya. Kan ada orang-orang yang seperti itu. Kalau nggak mau bawa, nggak mau nemui gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan ketika bertamu nggak mau diterima di luar kan. Akan yang pertama kali menerima adalah siapa? Begitu bilang assalamualaikum, keluar suara anjing, digonggong sama anjing. Jadi karena sulitnya menemui orang, karena orang penting dia. Nah kemudian Rasulullah walidinya, yang keempat karena agamanya. Nah pilihlah yang agamanya baik. Kalau wanita yang agamanya baik, demikian juga yang datang melamar juga laki-laki yang baik, maka segerakanlah dinikahkan. Ya wajar orang tua kalau bertanya, Mas kerja di mana, Nak kerja di mana, itu wajar pertanyaan seperti itu. Tapi jangan ini juga dijadikan sebagai alasan. Oh dia itu kan kerjanya serabutan, gimana anak saya nanti ya, makan apa anak saya nanti. Dalam Al-Quran dijelaskan, iyyakum minkum fuqara yughnikumullah. Kalau dia dalam keadaan fakir, ketika dia menikah Allah akan mengkayakan dia deh. Paling tidak nasi yang tadinya dimakan sepiring habis, mungkin nambah. Pada saat menikah mungkin sepiring berdua habis. Cukup insya Allah. Dan rezeki itu masya Allah luar biasa. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Itu jelas janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ayat 1000 dinar. Pernah saya sampaikan ayat 1000 dinar. Jadi ayat-ayat ini kalau kita betul-betul yakini, kita betul-betul mengamalkan ayat ini ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di dalam surah At-Talaq ya. Ayat 2, 3 dan 4. Ada yang mengatakan ayat 1000 dinar, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan rezeki dari mana saja yang dia tidak sangka. Bukan berarti dia takwa saja tidak bekerja ya. Dia tetap bekerja deh. Tapi rezeki itu tidak disangka-sangka akan datang deh. Kemudian siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi dia ini. Kemudian siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al min amri yusra. Allah akan jadikan segala urusannya dan mudah dia. Allah akan mudahkan segala urusannya ini. Nah, sekali lagi memang ketika orang tua melihat anaknya boleh lamar, ya pertanyaan seperti itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan sampai itu menjadikan ketika ada yang datang ada orang baik-baik, agamanya juga baik, dari keluarga yang baik, ini kan juga memperhatikan juga keluarganya siapa sih, keluarganya dari orang baik-baik atau bukan. Karena bibit bobot perlu diperhatikan. Ini bibitnya dari
Mana ini? Berbobot atau tidak? Oh, ini dari keturunan baik-baik, orang tuanya juga baik, dan termasuk mereka ada orang-orang yang cerdas, mereka ada orang-orang yang paham dalam masalah agama. Kelas. Segerakanlah menikahkan anak-anak kita kalau kita menemukan pemuda-pemuda yang seperti itu. Pernah kita jelaskan dulu tentang bagaimana Rasulullah SAW melihat ingin menguji para sahabat. Bagaimana kalau yang lewat itu seperti ini? Sahabat mengatakan, wah kalau dia itu melamar begini-begini. Kemudian yang lain lagi lewat, bagaimana kalau yang ini? Wah ini kalau melamar nggak diterima karena pakaiannya. Ketika itu Rasulullah ingin melihat penampilan orang. Bagaimana para sahabat menilai orang itu? Ternyata Rasulullah mengatakan justru kalau yang melamar yang pertama ini tidak diterima. Karena dia adalah hanya sekedar lipstick, berpakaian seperti itu karena lipstick supaya nampak meyakinkan ya. Padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Justru yang tadi itu yang pakaiannya ala kadarnya, mereka adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah Rasulullah SAW menemukan seorang sahabat yang duduk-duduk di masjid. Tanya, kamu sudah nikah belum? Ya Rasulullah, siapa yang mau dengan saya? Emang orangnya jelek ya? Pendek, jelek, hitam. Kamu mau nikah enggak? Ya Rasulullah, dengan siapa saya mau nikah? Sudah, kamu datang ke rumahnya si Fulan, bilang saya melamar anakmu. Benar. Begitu datang, ya dia sangka ini bersilaturahim biasa, disambut dengan baik. Tapi begitu dia mengungkapkan keinginannya, saya kesini adalah menyampaikan salam dari Rasulullah untuk melamar putrimu. Langsung ketika itu kedua orang ini diam. Kemudian ke belakang, masa itu yang mau melamar anak kita katanya. Kebetulan yang dituju oleh Rasulullah adalah wanita yang cantik pada saat itu. Yang datang ini adalah laki-laki yang jelek gitu ya. Ya kalau Rasulullah melamar untuk dia, kita terima, tapi untuk orang itu. Tiba-tiba anaknya mendengar, ya abata wa ya umma, wahai ayahandaku, wahai ibundaku. Kalau sekiranya itu memang perintah Rasulullah, saya rela. Jadi saya rela menerima lamaran itu. Ya akhirnya nikah dia. Tidak berapa lama kemudian sahabat ini ikut berjihad dan dia gugur di medan jihad. Ternyata dia adalah sahabat yang sangat berani di medan juang. Jadi terdapat sekitar 70 sabatan pedang, semuanya dari depan. Jadi Rasulullah SAW tidak melihat pakaian, tidak melihat, tapi Rasulullah melihat akhlak seseorang. Karena itulah ini pesan Rasulullah, fazfar bidzati din taribat yadak. Kalau menikah adalah ini bagi yang masih bujangan-bujangan ini ya. Yang masih belum menikah masih ada kesempatan ya. Jadi pilihlah yang agamanya baik ya. Kecantikan itu relatif, harta juga bisa dicari, kedudukan juga bisa dicari ya. Kalau agama, seseorang ketika menikahinya insya Allah dia akan selamat. Kemanapun dia pergi tidak akan saling mencurigai satu dengan yang lain. Suatu iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dibacakan oleh muttafaqun alaih. Nah, rahasianya kenapa kok Imam Nawawi membawakan hadis ini? Padahal hadisnya ada cocok di bab nikah. Di situ ada far bidzatid din. Jadi mengutamakan mereka-mereka yang memiliki agama dia. Jadi ketika mereka memiliki agama, maka pilihlah dia sebagai teman hidup. Jadi jangan hanya melihat yang pertama melihat harta, melihat kedudukan dan juga melihat kecantikan. Tapi yang paling diutamakan adalah yang memiliki agama yang baik. Masih ada beberapa hadis lagi yang hadis tersebut adalah sangat penting semuanya gitu ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masih sisakan waktu kurang lebih 10 menit kepada para jamaah. Mungkin ada yang menambahi atau mungkin ada yang bertanya. Tafadhol, silakan. Tadi Dul Kohar. Jamaah kita yang paling tua ya. Berapa umurnya sekarang? 68 Ustaz. 68. Oh masih ada lagi yang lebih tua? Iya ada. Ya Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan. Tentang ziarah kubur Ustaz. Itu ziarah kubur Ustaz. Iya, ziarah kubur. Ziarah kubur itu saya tahu itu kalau di Sunan Ampel itu ada namanya Mbak Bolong Ustaz. Itu orang itu mendoa itu sampai menangis Ustaz. Iya. Tolong jelaskan Ustaz. Itu yang satu Ustaz. Yang kedua tentang nikah Ustaz. Ada
kampung kita itu yang menikah, perempuannya itu tidak mau, tapi diancam sama dia. Kalau kamu tidak mau, tak bunuh. Akhirnya jadi menikah, Ustaz. Tapi menikah itu tetap hari-harinya itu teler. Iya. Saya yang pertama tentang ziarah ya. Ziarah kubur ini di awal Islam dulu dilarang. Kemudian Rasulullah mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang orang ziarah kubur. Sekarang silakan ziarahilah. Fa innaha tuzakkirul maut. Karena dengan ziarah itu bisa mengingatkan orang kepada kematian. Dan apa yang dilakukan pada saat ziarah? Di sini pada saat ziarah ada aturan-aturannya nih. Jadi yang pertama, ketika menziarahi kubur dianjurkan tidak duduk di atas kuburan dan juga tidak berlama-lama. Karena itu kalau ada kuburan, kalau punya tanah yang luas, mesti ada jalan. Seperti kalau di Madinah, kita akan berjalan di tengah-tengah kuburan, tapi di situ ada jalan. Dari situlah kita berziarah, tidak melewati, tidak menginjak-injak kuburan ya, tidak menginjak-injak kuburannya. Dan ketika berziarah, Rasulullah ajarkan sebuah doa ya. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Baqi', beliau mengangkat kedua tangannya berdoa panjang. Kemudian Aisyah mengikuti dari belakang di malam hari ini. Kemudian Aisyah segera pulang. Kemudian Rasulullah pun pulang ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan katanya. Jadi artinya pada saat itu Aisyah ini sembunyi-sembunyi ngintip Rasulullah yang pergi ke Baqi'. Kemudian sebelum Rasulullah selesai, langsung Aisyah langsung pulang ke rumahnya dia. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saya melihat engkau berdoa panjang sekali di sana. Kalau saya ingin menziarahi mereka itu apa yang saya baca? Kemudian Rasulullah mengajarkan, kuli, katakanlah, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikuna nas'alullah wa lakumul afiyah. Ini doa yang diajarkan kepada Aisyah kalau dia ingin berziarah. Dan ini juga menunjukkan bahwa bolehnya seorang wanita itu berziarah. Jadi tidak haram. Dia mengatakan itu haram. Emang ada hadis, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering-sering ziarah kubur. Ini kan yang jarang, yang sering juga dipakai dalil, la'anallahu zairatal kubur. Jadi Allah melaknat kepada wanita yang ziarah kubur. Tapi jarang dibahas hadis yang pertama tadi, la'anallahu zawwar. Zawwar di sini dalam bahasa Arab adalah fa'al, itu banyak atau sering pergi ke kuburan. Itu yang dalam sesekali dia pergi ke kuburan kemudian dia mengucapkan salam kepada ahli kubur, kini adalah mustahab, disukai gitu ya. Jadi tidak terlarang. Kemudian pada saat ziarah, entah kuburan siapa saja dia yang kita ziarahi, doa yang kita bacanya itu, atau kita doakan lagi, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum secara umum. Ya Allah, ampunilah mereka, berikan rahmat kepada mereka, jadikanlah kuburannya luas, tempatkan dalam surganya dia. Hanya itu saja. Adapun ritual-ritual yang lain, ada larangan duduk di atas kuburan. Enggak boleh duduk di atas kuburan itu. Jadi kita ziarah sudah selesai. Jadi tidak ada kuburan yang istimewa, tidak ada dia. Kuburan siapa saja tidak ada yang istimewa dia. Hatta kuburan Nabi pun ketika kita lewat kita mengucapkan salam saja dia. Kalau kita duduk nanti di peluk sama orang nanti. Jadi suruh pergi dia. Dikhawatirkan nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin saja pada saat dia berdoa di situ. Nah, ketika berdoa ini kan kembali kepada innamal a'malu binniyat. Oh, saya niat di sana kalau berdoa kepada Allah, tapi tempatnya enggak tepat. Nah, kan amal itu dikatakan sunnah apabila memenuhi 5 syarat katanya. Kaifiahnya, tata caranya benar apa tidak. Yang kedua, bacaannya benar atau tidak. Yang ketiga, jumlahnya. Kalau ada jumlah memang adat. Kemudian yang keempat adalah waktunya. Yang kelima adalah tempat al-makan. Berdoa memang bagus, tapi kalau berdoa di situ enggak ada tuntunannya gitu ya. Karena itu Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu itu adalah kuburan. Artinya, bacalah Quran di rumah, jangan membaca di kuburan ya. Sebaiknya ketika orang-orang yang masih hiduplah yang dibacakan Quran ya. Kita datang rame-rame ke rumahnya, kita bacakan Quran, bacakan Yasin. Kenapa? Berdasarkan pesan Allah dalam surah Yasin itu kan begitu. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan.
Al-Quran itu turunkan untuk beri peringatan kepada orang yang masih hayya, masih hidup dia. Kita datang ke rumahnya, kita baca, atau kita ada kajian khusus surah Yasin ya. Ini penting sekali dia. Kan banyak orang yang membaca Yasin nggak paham dia. Baca cepat Pak, Yasin wal Quran selesai. Ulang bawa berkat. Banyak yang membacanya juga salah gitu ya. Dan juga tidak memahami surah ini. Surah ini sangat agung, sangat luar biasa. Bila perlu kita menghafal surah ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, man qara Yasin farajallahu min kulli hammin. Oh yassarallahu umurahu. Siapa yang membaca surah Yasin, Allah akan mudahkan segala urusannya. Jadi kalau bila perlu setiap hari kita baca surah ini. Bila perlu juga ada surah ini dihafal dia. Jadi banyak yang tidak paham terhadap surah Yasin ini. Karena itu perlu ada kajian khusus tentang masalah surah Yasin. Jadi ziarah itu ada aturan-aturan seperti itu. Kalau sudah saya ke sana untuk bertawasul, ya tawasul yang syar'i tidak seperti itu. Tawasul yang syar'i adalah kita beramal soleh. Kita misalnya berinfak, kemudian kita berdoa, ya Allah, tadi aku berinfak karenamu ya Allah. Aku punya hajat begini, ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Itu tawasul seperti itu dia. Jadi tidak misalnya tawasul ke tempat-tempat ya, saya berdoa di sana supaya ya kan orang-orang dekat dulu. Kita berdoa di sana dengan harapan misalnya Allah akan menyampaikan hajat saya. Tidak, keliru dia. Jadi kuburan bukan tempat untuk bertawasul, tapi untuk berziarah, dan orang-orang di sanalah yang memerlukan doa-doa kita dia. Baik, kemudian yang kedua tadi tentang apa? Ya, orang yang menikah tuh. Jadi kalau nggak mau diancam, mau dibunuh. Akhirnya dia mau menuruti. Di dalam pernikahannya tidak ada kecocokan sama sekali. Tiap hari cekcok dia. Jadi seorang laki-laki dia. Jadi ketika dia melamar seorang wanita, ya dia antara harap-harap dan cemas. Ya kalau misalnya diterima lamarannya, alhamdulillah. Kalau tidak, cari yang lain dia. Ada orang yang sampai mati-matian, bahkan belum menikah pun sudah mati-matian membelanya. Aku rela mati, rela dan lain sebagainya dia. Itu sebelum menikah, nanti aku belikan ini, belikan. Itu bohong semua dia. Ini kalau ada orang seperti itu, bohong semuanya. Jadi kalau anak kita dibawa kemana-mana, janji ini, janji itu, iya. Dia belum mendapatkan sesuatu apa yang diinginkan. Banyak sekarang yang MBA. Apa MBA itu? Made in before basic. Jadi banyak yang seperti itu. Jadi hati-hati sekali dia. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya kita pahamkan kepada anak kita, jangan. Lebih baik kita pertahankan anak kita. Ketika kita pertahankan, ternyata dia memaksa kita. Pada saat itu kemudian kita layani, kita meninggal, kita insya Allah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala demi mempertahankan kehormatan keluarga kita. Rasulullah dalam satu saatnya mengatakan, man qatala duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang mempertahankan kehormatan keluarganya kemudian dia meninggal, syahid dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Masih ada waktu dikit lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memagari rumah kita, menjauhkan kita dari ular? Karena dari contoh sahabat itu sendiri, Rasul tidak pernah memerintahkan bahwa doa Al-Fatihah itu ternyata bisa menyembuhkan orang yang terkena sengatan kalajengking. Itu saja. Jadikan pagar itu ya? Ya. Maksudnya kita otodidak. Memang Rasul tidak pernah mengajarkan bahwa surat ini digunakan untuk magari rumah, surat ini digunakan untuk menghindarkan kita dari ular, buaya dan sebagainya. Yeah. Tapi kita belajar terus kemudian, oh betul ternyata surat ini. Apakah boleh? Baik. Rasulullah mengatakan, "Idza aghlaqal bab wa qara'a basmalah falam yadkhul minhu syayatin." Ketika seorang masuk rumah, dia kunci rumahnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak akan pernah bisa membukanya. Kita punya rumah ada pagarnya depan, kita tutup itu Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak akan pernah bisa membuka. Loh, padahal kan tempatnya banyak. Ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan syaitan tidak akan pernah bisa membuka pintu itu. Kalau seorang ketika itu menutup pintunya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, misalnya ketika dia membaca ayat kursi pada saat dia mau tidur,
kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, qul a'udzu falaq, kemudian dia mengusapkan ke seluruh tubuhnya, Allah akan lindungi dia dari gangguan syaitan. Demikian juga gangguan-gangguan yang lain akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat itu dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada sebuah hadis lagi, siapa yang membaca salah 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim, 3 ayat terakhir itu pagi hari dia baca, Allah akan melindungi dari gangguan syaitan, dan siang hari kalau dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau dibaca di malam hari, ditakdirkan dia meninggal pada saat itu, maka dia dalam keadaan husnul khotimah dia. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjaga itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Orang yang senantiasa zikir akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Kita betul-betul yakin ketika kita masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang sering membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran di rumahnya, syaitan akan lari semuanya dia. Syaitan-syaitan itu akan lari semuanya dia. Jadi inilah sebenarnya pagar-pagar rumah kita gitu ya. Kita membaca sering ibadah di rumah, insya Allah yang begitu tidak akan pernah. Kita nggak perlu membeli ya, datang ke satu orang pinter. Harganya beda-beda itu. Beda-beda Pak. Mulai dari 100.000 ya, ada yang sampai 800.000, bahkan ada yang 3 juta. Tergantung masa expirednya, masa kapan Pak. Itu ada. Ada seorang bapak-bapak, kasihan kita ini sudah pensiun itu ya. Dia datang ke tempat orang yang seperti itu. Dia mengatakan, Pak, rumah bapak itu perlu dipagar. Karena orangnya polos. Aduh, Pak, rumah saya sudah ada pagarnya katanya. Tuh ini harus dipagar katanya. Sudah ada pagarnya. Dari dulu sudah saya kasih pagar. Begitu saya bangun rumah, saya sudah pagar rumah saya. Nah, ini maksudnya pagar gaib katanya. Kaget. Pagar gaib. Bagaimana cara pagar gaib, Pak? Gampang itu. Ya sudah, nggak apa-apa katanya. Tapi ini harus ini dulu. Loh, berapa Pak? 800. Sekali membakar itu 800.000 dia. Terus saya tanya, terus bagaimana? Waduh, Pak, saya ini sudah pensiun. Bagaimana kalau 200 saja katanya? Oh, nggak bisa, harus 800. Ya sudah, akhirnya dia nggak jadi. Kemudian alhamdulillah bisa kita tolong, kita selamatkan dengan ruqyah kemudian. Kemudian nggak usahlah berhubungan seperti itu. Kemudian dikasih sesuatu, satu bungkus itu ya. Saya bilang, bakar aja ini, nggak usah diteruskan, karena ini justru akan membuat kita ini menjadi susah. Karena mereka nanti meminta tolong kepada siapa? Kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia minta tolong kepada jin untuk menjadi khodamnya gitu ya. Untuk menjadi khodam, menjadi pembantunya. Justru mereka tidak akan mendapatkan petunjuk, bahkan justru mereka tambah jauh dan tambah sesat. Karena dia yakin, saya sudah ada yang menjaga kok. Jadi, alhamdulillah kita bisa selamatkan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berhubungan lagi dengan hal-hal seperti itu. Karena nanti kalau masih berhubungan seperti itu, di akhir hayatnya sulit pada saat sakaratul maut. Baik, jadi yang memagar seperti tadi ya. Jadi kita membaca, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita sering-sering sholat sunnah di rumah kita ya. Sholat duha, sholat tahajud, sering baca Quran. Jangan sampai ada rumah-rumah kosong kecuali kita pernah sholat di situ, kita bacain Quran. Insya Allah rumah-rumah kita akan menjadi terang. Sebagaimana rumahnya Rasulullah SAW, rumahnya sempit, tapi beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah kita besar sekarang, tapi kalau kita nggak pernah ngaji, saya mengatakan baiti nari gitu. Rumahku nerakaku. Karena ada orang yang seperti itu, rumahnya besar tapi nggak pernah ada kecocokan suami istri, anaknya tidak nurut, isinya nggak nurut. Pokoknya rumah itu sepertinya panas ya. Karena tidak ada di situ lantunan ayat Allah, tidak pernah dipakai untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi hal-hal seperti ini justru akan mengundang masuknya setan, masuknya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau orang Islamnya lah senantiasa menjaga rumahnya dengan senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Baik, karena sudah habis waktunya, sudah lewat 2 menit. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.